Shinta News and Talk. Penyimpanan berkas perkara tahap 2 kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Dua tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa telah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Namun, proses tersebut juga memunculkan perdebatan mulai dari alasan penahanan penggunaan rompi tahanan saat pelimpahan hingga tudingan adanya kriminalisasi dan penyalahgunaan kewenangan yang dibantah oleh pihak kepolisian. Apakah langkah penahanan dan pelimpahan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai ketentuan yang berlaku, serta bagaimana publik seharusnya memahami perbedaan antara kritik, dugaan pencemaran nama baik, dan proses penegakan hukum dalam kasus ini? Kita akan jumpai pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. El Shinta News and Talk. Pak Heri, sebenarnya publik ini kan kasus sudah cukup lama ramai di media sosial dan memunculkan berbagai macam friksi dan juga kubu-kubu. Ya, sehingga kemudian ini penahanan pun menjadi berbagai macam tafsir oleh masyarakat dan juga netizen. Banyak pendapat yang muncul. Sebenarnya apakah langkah penahanan yang dilakukan oleh kepolisian, bahkan pelimpahan yang sudah dilakukan oleh penyidik sudah sesuai ketentuan yang berlaku, Pak? Baik, Bang Arya, terima kasih atas undangannya di El Shinta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, memang kita akan berdebat panjang sih, ya akan tetap ada yang setuju maupun yang tidak setuju. Yeah. Pasti di kubunya Mas Roy Suryo, kuasa hukum pasti menganggap bahwa hal ini adalah bagian dari kriminalisasi, proses hukum yang tidak fair dan lain sebagainya. Ini berawal dari kasus ini yang menurut saya sudah sangat berlarut-larut, tidak hanya berlarut-larut tapi sudah sangat berlarut-larut untuk diselesaikannya. Padahal kepastian hukum, ya titik akhir dari suatu proses penegakan hukum itu kan harus segera diciptakan ya, tanpa kemudian tidak memperhatikanlah bagian dari profesionalitas, akuntabilitas dan lain sebagainya dalam penegakan hukum yang bermartabat, due process of law. Ini yang kemudian memberikan ruang akhirnya kasus ini ketika pun akan diproses dalam waktu tertentu, entah itu sekarang maupun 1 tahun yang akan datang, ya tetap akan menimbulkan pro kontra. Karena pasal-pasal yang dipasang pun memang pasal-pasal yang di ruang publik, tidak hanya di kasus dugaan ijazah Pak Jokowi yang dianggap menurut Bang Roy Suryo palsu. Itu kan sudah menarik perhatian publik ya dari awal bahwa kasus ini bisa ya menimbulkan pro kontra lah dari sudut pandang ya. Termasuk tadi kalau Bang Iniar sampaikan bicara tentang fitnah ya, apa perbedaannya dengan pencemaran nama baik misalnya kan. Dan dalam pasal 493, 494 di KUHP baru yang sekarang Undang-Undang 1 tahun 2023, yang sebelumnya di dalam kasusnya Bang Roy Suryo ini kan digunakan pasal 310, 311 ya, fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, kalau fitnah ini dia sudah menyerang ya, sudah berbicara tentang fakta yang tidak sebenarnya. Berarti bukan hal yang benar yang dibicarakan dalam konteks fitnah ya. Sedangkan pencemaran nama baik ini lebih pada konteks dia bisa salah, bisa benar yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan tadi. Tapi dalam konteks tertentu ini sudah menyerang kehormatan seseorang. Nah, maka kualifikasi bukan fitnah tapi pencemaran nama baik. Nah, ini tinggal nanti ditakar apakah Bang Roy Suryo dan kawan-kawan ini sudah mengetahui bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, tapi kemudian dia menarasikannya palsu. Nah, ini kan permainannya di tataran itu dalam pembuktian nanti, menurut saya, Bang Junior ya. Ini yang akan menjadi penting untuk dilihat seperti itu. Nah, sebelum sampai ke sana, memang ada proses penangkapan ya. Bahkan sebelum penahanan kan ada penangkapan yang disoal. Kok sudah ditangkap dan lain sebagainya. Bahkan sekarang sudah di penahanan. Nah, di penahanan itu akan kita lihat dalam ketentuan pasal 99, pasal 100 di KUHP yang baru kan. Nanti juga akan menyinggung upaya dari tim kuasa hukum untuk bicara penangguhan penahanan. Nah, dalam konteks
penahanan memang upaya paksa yang bisa diberikan di tahapan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan sidang pengadilan sesuai kewenangan masing-masing nantinya. Ya, ada berapa hari yang diatur di sana, 20 misalnya, tambah 30 hari diperpanjang lagi dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi kewenangan. Cuman kalau kita melihat tadi pasal-pasal yang digunakan kan memang banyak ya, ada pasal KUHP gitu ya, ada undang-undang ITE yang ancaman pidananya beda-beda nih. Nah, khusus untuk penahanan itu bicara tentang ancaman pidana yang minimum di atas 5 tahun. Jadi 5 tahun atau lebih itu baru bisa dilakukan penahanan. Nah, memang di kasusnya Bang Roy Suryo tadi ada pasal di Undang-Undang ITE kalau saya nggak salah yang ancamannya sampai 12 tahun kalau saya nggak salah ya. Ini yang kemudian jadi dasar untuk melakukan penahanan. Tapi membaca ini kan tidak sepotong-sepotong. Tadi saya katakan ada pasal 99 yang mengatur tentang penahanan dan pasal 100 misalnya. Kalau orang itu ditahan, sekarang ini nggak bicara syarat subjektif saja. Sekarang syarat subjektif yang dulu coba diobjektifkan. Misalnya melarikan diri. Sekarang ada kata berupaya melarikan diri. Menghilangkan barang bukti, ada kata berupaya menghilangkan barang bukti. Dengan kata lain, tidak cukup hanya melihat orang ini asumsinya aja, dugaannya saja. Tapi harus ada perbuatan konkret yang mengakibatkan akhirnya dilakukan penahanan tadi. Maka pembentuk undang-undang menambahkan kata berupaya. Bahkan di poin pertama, kalau saya nggak salah di huruf A itu, kalau seseorang itu dipanggil, kemudian dia mangkir 2 kali tanpa alasan yang sah, nah itu baru bisa dilakukan penahanan. Nah, persoalan dalam konteksnya kasus Bang Roy Suryo sudah pernah belum dilakukan itu? Kalau belum ya berarti dipertanyakan sebenarnya penahanan yang dilakukan sangat wajar, gitu. Karena kaidah sekarang ini kan nggak hanya langsung bicara menjarain orang, menahan itu kan berarti ada perampasan kemerdekaan, kan berarti ada orang itu ditahan dan lain sebagainya masuk ke dalam sel. Nah, ini yang menurut saya sekali lagi perlu untuk dibahas secara lebih jauh ya. Bagaimana komunikasi antara penyidik dengan tim kuasa hukum? Apakah langsung ujuk-ujuk ditahan atau sebelumnya sudah pernah dilempar komunikasi melalui surat tadi ya, yang isinya bukan langsung menangkap atau menahan kan? Tapi apakah klarifikasi, apakah dia jadikan saksi dulu, apakah tersangka kemudian dimintai keterangannya. Karena ada juga orang yang statusnya tersangka tapi kan nggak langsung ditahan. Apakah penyidik, jadi kita banyak bertanya-tanya juga nih Bang, apakah penyidik itu mempertimbangkan karena kasus ini sudah lampau waktu, sudah lama. Karena dramanya kan terlalu banyak ini. Kemarin ada klasterisasi kelompok A, B, C, D dengan alasan A, B, C, D juga yang dikemukakan. Yeah. Ujung-ujungnya ada yang sangat ngotot, akhirnya berbalik arah, jadi die hardnya sekarang malah saling berseberangan, saling serang menyerang dengan Bang Roy Suryo. Ini kan dagelan yang menurut saya nggak lucu lagi gitu loh. Hal semacam ini harusnya itu bukan disebut pahlawan. Orang yang tetap ikut dalam kelompoknya yang kemarin itu kemudian tidak serta-merta menjadi orang yang suci gitu, orang yang bersih. Karena kasus ini kalau kita harus ingatkan akal sehat kita, itu kan berawal dari mereka-mereka juga. Nah, sedangkan sekarang cari pengamanan sendiri kan, bisa keadilan restoratif lah, ada yang begini, ada yang begitu kan, ada yang harus sowan ke Pak Jokowi. Ya ini kan jadi berbulan-bulan kita dipertontonkan dengan hal-hal yang kayaknya semacam seakan-akan skenario kan. Siapa yang bermain skenario ini ya saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau kita membaca seakan-akan sudah diketahui nih, oh nanti di tengah akan menghadapi ini, ujungnya akan begini. Kami akan bersikap begini. Bagaimana cara menghadapi jeratan hukum ini? Ya mungkin kita bangsa yang untungnya suka memaafkan dan melupakan, sehingga hal semacam ini hanya hanya dengan permintaan maaf, kemudian membuat kontra buku yang dibuat sebelumnya menjadi selesai urusan. Ini yang saya rasa tidak elok rasanya kita dipertontonkan dengan kasus dugaan ijazah Pak Jokowi ini dengan hal-hal semacam itu oleh orang-orang yang kita nggak tahu niatnya apa dalam kasus ini dari awal. Jangan-jangan mereka sudah berpikir kan, oh ini akan mereka hadapi akan demikian. Jangan salahkan orang berpendapat demikian menurut saya. Karena begitu mudah pemberian keadilan restoratifnya, case close gitu kan. Ya itu pun ada pertentangan lagi. Apakah keadilan restoratifnya tadi, kalau kita sedikit kembali ke belakang ya Bang ya, untuk beberapa klaster tersangka kemarin, itu juga banyak yang pro kontra ya. Ada yang mengatakan keadilan restoratif walaupun boleh diberikan di setiap tahapan baik penyidikan sampai sebelum putusan pengadilan, tetap bersoal di masalah ancaman pidana. Nah kasus yang ini kemudian diklasterisasi.
Ya, sebagai orang hukum, sebagai orang yang berpraktik juga, saya bisa mengamini dan memahaminya. Tapi kan ini kan kita juga paham di level tertentu seakan-akan diorganize gitu ya. Apakah kasus semacam ini juga caranya digunakan untuk kasus yang lain? Nah, ini yang jadi permasalahan kadang antara praktik dengan teorinya suka nggak sering sejalan, Bang. Andai kan sikap itu konsisten digunakan, ya kita nggak soal. Berarti memang itulah pakem pelaksanaannya. Tapi dalam konteks tertentu kadang di praktik bisa beda-beda. Nah, yang salah yang mana ya? Sekali lagi saya nggak bisa jawab secara case by case ya. Tapi pemahaman saya tadi, ini karena sudah terlalu lampau, sudah banyak drama-dramanya, ya kan? Banyak yang pihak-pihak yang akhirnya pertengahan masuk, di ujungnya nambah lagi para pihaknya yang ikut dalam pusaran kasus ini. Sudah susah untuk menilai originalitasnya. Tinggal sekarang ya tuntaskan, terlepas dari ada upaya untuk perlawanan dari tim hukumnya Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi tunggu, publik hanya menunggu sebenarnya siapa yang benar, siapa yang salah kan. Nah, maka ini seharusnya negara didorong ke pengadilan. Suka atau tidak suka, pilihan terbaiknya dari yang buruk tadi menurut saya akan di pengadilan ujung-ujungnya begitu. Dengan harapan itu memutus mata rantai persoalan utamanya adalah dugaan palsunya Pak Jokowi. Walaupun orang awam akan mengatakan ya sudah selesai ketika UGM menyatakan itu adalah asli, selesai. Tapi hukum mengujinya tidak hanya kebenaran semacam itu kan, apalagi hukum pidana, ada kebenaran material di dalamnya. Kalaupun memang Pak Jokowi benar adanya, ya tidak ada salahnya memang diuji. Itu untuk membuktikan, dan ini untuk ke depan bisa dipakai sebagai presiden. Ya, bahwa tidak ada lagi ya kalaupun ada yang coba muter-muter ini perkara ini, ya ini kayak kaset rusak aja atau set A set B aja kan gitu. Jadi nggak perlu didengarkan. Saya rasa itu tanggapan saya, Bang ini. Ada pendengar sudah menunggu ternyata Bang Heri dari tadi. Ada Pak Soekarno di Jakarta ini sudah cukup menunggu ini. Pak Soekarno silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Merdeka. Saya Merdeka, pikir Pak. kemerdekaan kita dalam konteks penegakan hukum di Indonesia ini menimbulkan multitafsir ya, yang dari sisi pendidikan politik kebangsaan kita makin mundur gitu. Bagi saya bahwa soal perdebatan ijazah palsu Pak Jokowi ini kan ranahnya harus kita nukilkan dalam konteks bagaimana bahwa bangsa yang beradab, bangsa yang mendorong legitimasi sebagai raja hukumnya agar kita tidak mudah nanti bagi generasi bangsa. Karena toh hari ini juga kita lihat bahkan terjadi beberapa waktu yang lalu juga banyak pejabat yang bahkan sudah terpidana juga menggunakan ijazah palsu ya. Ijazah palsu yang dalam konteks ini aspal, bisa juga asli palsu, dan itu yang dikatakan aspal itu bisa terjadi. Nah makanya sebenarnya dalam konteks Roy dan Dr. Tifa itu harus ditempatkan pada konteks bagaimana ini perdebatan ini yang mampu dibuktikan dengan hukum, bahwa ada yang dituduh dan ada yang menuduh. Saya kira nggak perlulah mereka ditahan pakai borgol, pakai rompi dan lain sebagainya. Yang paling tidak ini kan ada semacam ancaman ketakutan bagi generasi muda ke depan atau siapa saja masyarakat yang ingin mencari, menegakkan kebenaran yang menurut dia, yang dia lihat, yang dia, apalagi Roy Suryo kan juga ahli dalam konteks, dia yakin bahwa yang dia tuduhkan itu benar. Harusnya didudukan dalam konteks itu. Tidak perlu ada yang terpidana, ditahan, jadi penangguhan oleh kuasa hukum dari 50 tokoh itu. Saya kira Polri dalam hal ini Polda DKI harus melepaskan Roy Suryo dan Tifa sehingga semuanya fair berbicara depan pengadilan. Nanti kita lihat Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya yang mereka yakini bahwa itu asli, tinggal diperdebatkan di pengadilan dengan para ahli tentunya. Saya kira ini dengan sidang terbuka masyarakat makin jelas melihat ya bahwa pentingnya kehadiran ijazah asli itu di muka pengadilan itu menjadi penting. Jadi menurut saya apa salahnya jika Polda DKI melepaskan kembali Roy Suryo dan Tifa sehingga ini menjadi adil dalam konteks yang satu tidak dikriminalisasi dalam konteks pandangan masyarakat yang merasa bahwa ini kan hanya soal perdebatan yang bisa dibawa ke pengadilan untuk ditegakkan hukumnya, sehingga presiden buruk, presiden baik bagi masa depan bangsa itu bisa dilihat oleh masyarakat. Saya kira itu saja
Semoga kasus ini tidak berlarut-larut dan semua pihak harus menunjukkan kebenarannya itu sebenar-benarnya di muka pengadilan, sehingga tidak ada yang tutupi, sehingga multitafsir dan lain sebagainya, dan bahkan alibi-alibi tertentu depan pengadilan tidak terjadi. Sehingga ini menurut kita perlu segera selesai. Saya kira seorang Roy, Dr. Tifa, mereka telah menunjukkan bahwa mereka kuat dan siap menghadapi pengadilan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Soekarno. Saya bacakan sekalian juga beberapa komentar seperti Pak Sugianto menyampaikan. Pak Acep dulu lah, unsur politik dan sakit hati yang akut sehingga sampai berlarut-larut katanya begitu. Ada lagi Pak Junaidi yang menyampaikan sebagai penganut skeptisisme, saya masih percaya jasa Jokowi palsu selama belum bisa dibuktikan secara fisik oleh masyarakat. Apalagi kalau kubu Jokowi selalu menghindar untuk memperlihatkan kepada publik. Nah ini tanggapannya silakan. Dua pendengar dulu. Ya, agak susah kalau kita mencoba menganalisa dari dua sisi ya. Masing-masing pasti punya keyakinan yang tidak tergoyahkan dan sah-sah saja di ranah demokrasi. Ya, sebenarnya kekuatan pembuktian yang paling kuat saat ini pasti di pengadilan. Ya, tapi apakah kemudian mempertimbangkan proses untuk tidak ditahan, ini jadi bagian lainnya. Dan entah kenapa saya yakin nanti juga ada titik temu ya, mungkin ke depan kan juga ada penangguhan penahanan ya kan, ada upaya untuk diajukan oleh jaminan entah itu uang atau orang, utamanya sekarang orang ya, sekitar ada berapa puluh yang sudah dirilis namanya oleh tim kuasa hukumnya Bang Roy Suryo kalau tidak salah ya. Nah, ini kan menjadi penting ya, karena penangguhan penahanan juga bisa diajukan di luar dari si tersangka atau terdakwa, baik di keluarga ataupun kuasa hukumnya. Tapi orang luar yang merasa punya panggilan hati nurani untuk menjamin, sehingga kalau ada hal-hal di luar itu ya dia akan bertanggung jawab nantinya. Apakah orang itu melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat memang ya ada peluang untuk dilakukan itu. Nggak tahu nanti chapter berikutnya apakah dengan tidak ditahan tadi simpati publik juga akan mengarah pada penegakan hukumnya. Ini kan juga jadi bahan pertimbangan. Sekarang hukum itu sekarang tidak lagi menilai sesuatu hanya hukum saja Bang, kadang situasi, waktu itu juga jadi bahan pertimbangan untuk dilakukannya suatu tindakan hukum. Dan itu yang menurut saya perlu untuk diperhatikan ke depannya. Kasus ini nggak bisa menunggu waktu lebih lama lagi secara berlarut-larut ya, karena memang harus segera diproses. Toh dari awal pun saya yakin dan percaya Bang Roy Suryo dan kawan-kawan sudah mempersiapkan konsekuensi terburuk karena yang dihadapi mantan orang nomor 1 di negara ini 2 periode kan. Nah ini pasti sudah tahulah apa ya yang dihadapi ini hal yang serius, bukan hal yang remeh-temeh gitu. Tinggal pembuktiannya jangan sampai nanti tidak menghadirkan juga ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi, dan itu perlu diperlihatkan, jangan pakai ada alasan lagi masyarakat nggak boleh melihat dan lain sebagainya, agar benar-benar selesai urusan ini sehingga tidak ada yang memperpanjang dari pihak manapun untuk cuma coba berselancar memanfaatkan isu ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Karena publik juga harus diberikan informasi yang benar, ya berhak mendapatkan informasi yang benar, dan juga belajar dari hal yang benar. Jangan sampai hal semacam ini tendensinya adalah sebuah tendensi yang sebenarnya lebih pada konteks untuk bukan murni hukum lah. Saya mungkin menggunakan istilah itu ya, bukan murni hukum, tapi ada agenda-agenda lain di luar itu. Nah ini yang masyarakat tidak semuanya bisa memahami dan peduli terhadap hal ini. Begitu Bang menurut saya. Baik, saya juga akan bacakan beberapa pesan singkat yang lain ya. Ini cukup ramai juga, sekaligus nanti bisa ditanggapi dan menjadi closing statement. Ada beberapa pendengar kami yang masuk, Pak Hadi, jika mau adil seharusnya semua mantan presiden diperiksa ijazahnya. Ada lagi yang menyampaikan Ibu Sri Tati, hanya perkara ijazah membuat geger sedunia. Kalau sejak awal ditunjukkan selesai, begitu katanya begitu ya. Ini saya kalau dibaca cukup panjang juga. Kalau Pak Sinar menyampaikan tentang kasus ijazah palsu Jokowi dalam kita menyikapi harusnya fokus kepada ijazah yang dimiliki. Dengan digunakannya ijazah itu untuk dijadikan syarat menjadi pejabat publik, harusnya polisi sebagai tangan panjang negara konsen tentang keaslian ijazah tersebut. Kalau memang sudah terbukti ya sudah, tidak perlu dilakukan
baru dilakukan tindakan hukum terhadap pembuat fitnah, begitu katanya. Ini tanggapan-tanggapannya dari para pendengar. Ya, sebenarnya ada beberapa lagi yang lain, cuma ada beberapa diksi kata yang mungkin perlu saya sortir juga. Bisa ditanggapi juga dan sekaligus bisa menjadi closing statement. Silahkan, Pak Heri. Ya, yang pasti publik itu mengharapkan kebenaran yang sejati ya, yang tidak ditutupi, yang tidak direkayasa, yang tidak coba untuk diselundupkan gitu ya, apa adanya saja. Nah, itu yang perlu dilakukan dalam kasus ini, tidak perlu berlama-lama. Ya, toh memang dari kemarin sudah tidak ada kata mundur bagi Bang Roy Suryo dan tim kuasa hukum kan, sudah siap dengan persidangan. Jalani, siapa yang bersalah memang harus dihukum. Itu poin utamanya menurut saya. Jadi kita tidak lagi bermain dalam gimmick-gimmick, kita tidak lagi sedang mencoba untuk memanfaatkan situasi. Pihak manapun nggak boleh melakukan itu, karena ya kasihan publik yang mungkin dapat bagian entertainnya, show-nya begitu ya, di beberapa talk show kadang ada show-show semacam itu, tapi kan bukan itu sebenarnya dalam edukasi hukum. Kami yang mengajari di kampus juga kan sebenarnya tidak fokus pada entertain itu kan, entertainmentnya dunia hiburan dalam edukasi hukum kan bukan itu yang ditonjolkan. Ya, ini yang menurut saya harus hati-hati dan bijak dalam penanganan kasus dengan Pak Jokowi, dan sehingga Pak Jokowi ya bisa tenang ya, lebih tenang nantinya terkait dengan isu yang ada, karena isu ini nggak akan dipakai lagi. Harapannya sih isu ini jangan muncul lagi di periode-periode berikutnya. Apakah nanti ketika Pak Jokowi misalnya bersama PSI atau tidak bersama PSI pun menurut saya nggak perlu lagi ada pernyataan mengenai dugaan ijazah ini. Ini harus memutus mata rantai itu semua. Saya rasa itu Bang, tanggapan terakhir dari saya. Baik, terima kasih Bang Heri sudah berbincang bersama El Sinta pada siang menjelang sore ini. Selamat sore Bang Heri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah. El Shinta News and Talk.